Recording. Selamat pagi, Mbak Sylvia, Mas Arianto, kawan-kawan sekalian. Kita masih nunggu Mas Darmawan ya? Ya, karena sudah ada info bahwa Mas Darmawan sedang ada kendala jaringan, maka kita lanjutkan saja acara berikutnya. Jadi kita akan segera masuk ke acara inti kita. Untuk para pembicara dapat bersiap. Dan saya akan menjelaskan sedikit terkait acara webinar kali ini, di mana dalam upaya melahirkan lulusan yang berkualitas, tesis dan jurnal ilmiah merupakan hal wajib untuk diselesaikan seluruh mahasiswa. Bersamaan dengannya, sebagai syarat kelulusan, terdapat kebijakan yang mengharuskan mahasiswa melakukan submit artikel ke jurnal terakreditasi SINTA. Nah, manakah yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Apakah tesis atau jurnal? Dan untuk menjawab kegalauan teman-teman mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir, kami HMP via UI mengadakan webinar series dengan judul Pengen Lulus Tepat Waktu, Bingung Tesis Dulu atau Jurnal Dulu ya, di mana akan disampaikan tips dan trik dalam penyelesaian tugas akhir oleh para pembicara kita, yaitu yang pertama Bapak Taryanto MA, alumni via UI dengan predikat lulusan terbaik via UI. Yang kedua oleh Bapak Dr. Pil Reza Faturrahman MPP, selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana via UI. Dan untuk acara selanjutnya, saya juga akan menyerahkan kepada moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Saudari Cantika Salma Salsabila. Kepada moderator kami, persilahkan. Recording. Recording in progress. Baik, kita akan segera memasuki acara inti kita, yaitu penyampaian materi oleh para pembicara kita di sini, Bapak Taryanto MA dan Bapak Dr. Pil Reza Faturrahman. Dan saya akan menyerahkan acara selanjutnya kepada moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Saudari Cantika Salma Salsabila. Apakah sudah bergabung dengan kami? Oke, baik. Terima kasih Mbak Sylvia. Sepertinya sinyal saya kurang bagus, jadi tunggu sebentar ya. Baik, kami akan tunggu sebentar ya, Mbak. Sepertinya sudah banyak teman-teman mahasiswa via UI yang sudah bergabung. Semoga
materi pada pagi hari ini dapat membuat kita semakin optimis untuk lulus tepat waktu ya, teman-teman sekalian. Sebentar lagi kita akan segera mendengarkan sharing tips dan trik dari Bapak Taryanto, MA, yaitu lulusan terbaik UI. Dan saya yakin kita semua mahasiswa akan mendapatkan pencerahan dari Bapak Taryanto untuk dapat segera menyelesaikan tugas akhir kita bersama. Baik, ada saudari Cantika, apakah sudah bergabung dan siap? Oke, sudah Mbak Sylvia. Dipersilahkan kepada saudari Cantika sebagai moderator kita pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sylvia, Febriani selaku host kita pada pagi hari ini yang telah memberi saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini, yaitu webinar series dengan judul Pengen Lulus Tepat Waktu, Bingung Tesis Dulu atau Jurnal Dulu ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada pihak Himpunan Mahasiswa Pascasarjana via UI yang telah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi moderator dalam acara webinar pagi ini. Terkenal maka tak sayang, sedikit perkenalan diri saya dan rekan saya. Saya Cantika Salma Salsabila, anggota HMP Divisi Advokasi dan Publikasi Ilmiah yang akan menjadi moderator di webinar pagi ini. Dan juga rekan saya, Sylvia Febrina, anggota HMP Divisi Diskusi Ilmiah dan Isu Strategis yang akan menjadi host webinar pagi hari ini. Selanjutnya, pembicara yang telah hadir di hadapan kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Taryanto, Magister Ilmu Administrasi selaku alumni via UI dengan predikat lulusan terbaik via UI. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI. Pada tahun 2015 hingga 2017, beliau sempat menjabat sebagai Policy, Government and Public Affairs Staff di Epindo Group. Lalu pada tahun 2012 hingga 2016 sebagai Enhanced Oil Recovery Senior Project Engineer di Tempat Guna Teknologi Nusantara atau Titanoil. Beliau ini merupakan lulusan terbaik via UI dengan IPK sebesar 3,95. Pada kesempatan hari ini, beliau akan sharing bagaimana pemahaman serta pengalaman terkait dengan penyelesaian tugas akhir yang mana diharapkan bisa menjadi acuan semangat bagi teman-teman sekalian semua agar lulus dengan tepat waktu. Kepada Bapak Taryanto, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Reza, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman via UI yang memberikan kesempatan untuk sharing pada hari ini. Saya lebih suka menyebutnya sharing ya, karena mungkin apa yang saya sampaikan juga tidak seluruhnya akan cocok, tentu akan menyesuaikan dengan kondisi teman-teman, dan sebenarnya saya juga bingung tadi. Saya sudah mikir berkali-kali kayaknya ini lebih susah saya bikin paparan untuk bercerita tips dan trik daripada saya bikin paparan tesis. Kayaknya lebih susah ini kayaknya. Jadi saya harus mikir lama apa yang mau saya sampaikan gitu ya. Karena memang apa yang saya sampaikan nanti mungkin perlu teman-teman adjust dengan kondisi masing-masing. Saya izin screen share ya. Saya coba dulu. Ya, karena supaya kelihatan lengkap ya ada ininya lah, ada paparannya sedikit. Sebentar. Sudah kelihatan? Ini saya bikin judulnya aja bingung, makanya saya udah bikin aja wah tesis sebenarnya. Sekarang teman-teman ada yang mungkin sedang menyusun, ada yang mungkin baru menyusun, saya juga nggak tahu ya. Yang hadir ini klasifikasinya atau kategorisasinya apakah termasuk yang masih baru mendaftar atau yang baru masuk atau yang sudah pada tahap tesis. Jadi ini saya bikin judulnya juga sederhana, harapannya nanti apa yang saya sampaikan juga menjadi sederhana buat teman-teman untuk terima, dan semoga bisa menjadi ide buat teman-teman dalam melaksanakan
tugas akhirnya. Nah, ini mungkin yang teman-teman alami saat ini ya. Dalam bisnis, saya juga mengalami hal yang sama ya. Ketika menghadapi namanya tesis itu ternyata berbeda dengan dulu ketika saya membuat tugas akhir waktu S1. Jadi ini adalah tumpukan-tumpukan permasalahan yang numpuk di kepala kita atau kepala saya waktu itu ketika melaksanakan tugas menyelesaikan tesis ini. Ini kalau mungkin saya dan teman-teman yang dari KPK mungkin dulu mungkin mendapat tantangan yang lebih, karena kalau teman-teman yang dari KPK itu meskipun mendapatkan tugas belajar, dapatnya hanya izin belajar, jadi bukan tugas belajar. Berbeda dengan teman-teman dari ASN yang lain yang waktu itu mendapatkan tugas belajar sehingga dibebaskan dari tugasnya sehari-hari. Nah, teman-teman yang dari KPK kemarin masih melaksanakan tugas sehari-hari bekerja di kantor. Jadi kami itu pagi ngantor, kemudian sore kami kuliah, dan alhamdulillah kami sempat mengalami kuliah offline di Cikini. Jadi hal-hal yang mungkin menjadi semangat kami adalah ketika kuliah offline itu kami mendapatkan siomay dan bakso di Cikini. Jadi itu menjadi semangat buat kami untuk tetap datang ke kuliah. Ini hal-hal yang mungkin juga teman alami ketika akan memulai tesis itu sebenarnya apa aja sih? Kita mulai berpikir nanti udah kebayang tumpukan-tumpukan apa saja yang harus teman-teman selesaikan. Ini wajar dan manusiawi, dan ini mungkin yang menjadi penting buat teman-teman tuh memiliki support system. Support system dalam artian dua hal yang mungkin perlu teman-teman bangun. Satu adalah support system itu bernama keluarga. Mungkin teman-teman yang berkeluarga ini sangat penting, karena dukungan keluarga ini yang akan membuat teman-teman itu masih semangat untuk kuliah. Yang kedua adalah support system itu bernama kelas teman-teman sendiri. Saya dan teman-teman angkatan 2019 itu relatif beruntung karena kami sempat mengalami kelas offline selama 1 semester. Jadi ada bangunan chemistry yang kuat di kami, meskipun cuma hanya 1 semester, sehingga di kelas itu kami saling, meskipun setelah itu habis kita online, tetapi saya dan teman-teman itu dengan Pak Ketua Kelas, Pak Dani, Dani Rustandi, itu teman saya yang jadi ketua kelas, itu kami itu saling mengingatkan, saling support dan sebagainya, sehingga kami itu ada semangat kolegial untuk kelas itu saling peduli dan saling membantu kalau ada teman-temannya yang mengalami kesulitan tesis atau nyari jurnal dan sebagainya. Support system ini penting. Saya pikir ini penting, dan mungkin teman-teman yang tidak mengalami kelas offline, misalnya seluruhnya online, tetap saya pikir perlu dibangun kalau pengen teman-teman memiliki dukungan yang kuat. Misalnya dengan cara sekali ketemu offline, itu penting. Yang kedua, nggak kalah pentingnya adalah dengan support system itu kita bisa curhat. Curhat itu kadang akhirnya apa yang tumpukan di depan yang ada di gambar ini tuh kemudian bisa terurai, karena kita hanya bercerita saja dengan teman sesama yang sama-sama senasib lah. Kita bercerita, oh saya gini, saya mungkin gini, jadi itu sangat membantu. Saya pikir ketika kita menyelesaikan tugas tesis kita dan juga membuat jurnal kita, ini penting support system yang perlu menjadi PR teman-teman yang mengalami kuliah online. Tapi sebelumnya saya dikasih waktu berapa lama ya? Ini kalau kebanyakan cerita nanti saya dikasih waktu berapa lama ini, Mbak Moderator, Mbak Cantika? 30 menit, Pak 30 menit ya, jadi saya juga banyak sana kemari. Kemudian yang selanjutnya, satu hal yang menjadi penting, ini pertanyaan yang ditanyakan oleh pembimbing saya, Prof. Eko Prasojo kepada saya. Beliau menanyakan kepada saya, karena saya mengambil waktu itu topik adalah manajemen kinerja dan saya bercerita mengenai materi yang ingin saya angkat di dalam tesis. Beliau bertanya satu hal yang penting. Dia bertanya, Mas Taryanto mau jadi ahli strategi atau jadi ahli manajemen kinerja? Nah, pertanyaan itu membuat kita harus berpikir objektif apa yang mau kita ambil setelah kita selesaikan tesis ini. Jadi kita harus melihat setelah tesis ini kita mau jadi apa. Karena kalau mau jadi ahli strategi, maka topiknya itu ada arahnya ke sini. Tetapi kalau manajemen kinerja arahnya ke sini. Jadi itu akan menentukan arah kita kemana. Objektif dari tesis ini
seperti apa? Ini pertanyaan mendasar yang saya pikir itu dalam bimbingan hari pertama saya dengan Profesor Eko adalah beliau menanyakan hal itu. Objektifnya itu apa? Saya ingin menjadi seperti apa? Ini penting karena sehingga teman-teman ketika nanti melaksanakan tesisnya itu punya passion, punya keteguhan karena tesis itu kan banyak godaannya, itu godaan santai, apalagi yang ada godaan game, atau apalagi sekarang ada godaan mungkin Citayam, Fashion Week atau apa, itu kan godaan-godaan tersendiri itu sebenarnya. Nah, objektif ini penting untuk teman-teman kita supaya nggak kesana kemari. Nah, kalau tentang tesis itu mungkin kira-kira ya ada 6 hal, ya ada 8 hal ini yang kemarin saya rasakan menjadi memudahkan saya, karena satu hal yang harus di note yang waktu itu perlu saya, kenapa saya bilang bahwa saya itu kesulitan menyampaikan apa yang menjadi tips dan sebagainya, karena sebenarnya gini, saya itu mendapatkan prestasi IPK 3,95, kemudian bisa jurnal saya 2 itu tembus di Sinta 2, kemudian prosesnya juga berjalan tepat waktu dan sebagainya. Itu sebenarnya sekali-kali bukan karena kemampuan saya, bukan karena kelebihan yang saya miliki. Tapi sebenarnya itu semuanya karena kemudahan yang diberikan Allah kepada saya gitu, sehingga segala hambatan dan sebagainya itu dilancarkan. Nah, apa yang saya sampaikan itu adalah menceritakan apa yang kemudahan diberikan Allah pada saya. Jadi itu bukan karena kemampuan saya ya. Tolong di note sekali lagi, itu bukan karena kemampuan saya atau kelebihan saya, tetapi ini saya hanya bercerita kelebihan yang diberikan Allah pada saya, kemudahan yang diberikan dalam menyelesaikan tesis ini. Satu yang kemarin perlu kita lihat adalah topiknya. Topik itu terus terang karena saya kebetulan di kantor itu saya manajer kinerja kedeputian, sehingga saya berpikir ya ini yang harus sebaiknya saya ambil dalam tesis, karena kita atau saya itu punya tantangan, saya masih harus kerja dan harus selesaikan kuliah. Jadi saya berpikir apa yang bisa saya lakukan dalam tesis itu yang saya itu bisa lakukan dengan sambil kerja. Nah, akhirnya disinilah saya masuk. Jadi saya sekaligus bekerja sekaligus menyelesaikan tesis, dan kebetulan karena saya sebagai manajer kinerja, saya memiliki begitu banyak data yang terkait dengan kinerjanya penindakan. Nah, jadi faktor-faktor yang memudahkan itu yang saya kumpulkan sehingga saya mengambil topik manajemen kinerja. Yang kedua tadi saya sudah sampaikan, ya karena saya bekerja, saya sesuaikan antara tesis itu dengan pekerjaan saya. Jadi antara tesis dengan pekerjaan itu jangan terlalu jauh kalau buat saya. Karena kalau terlalu jauh, saya itu modelnya orang yang tidak bisa terlalu banyak multitasking. Jadi saya berpikir ya sudah, saya mau fokus saja ini terkait dengan pekerjaan yang tesis jadi satu saja, itu tidak usah terpisah. Karena kalau terpisah saya nggak kebayang, saya harus mikirin pekerjaan masih mikirin kuliah, kayaknya otak saya nggak sanggup gitu. Kemudian karena topik manajemen kinerja waktu itu yang saya ambil itu juga terlalu lebar gitu kan, akhirnya harus kita sempitkan sesuai ya senyamannya kita. Saya ingat banget yang disampaikan dosen kita saya lupa, mungkin teman-teman ini ada yang ingat, beliau menyatakan tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Jadi jangan sampai karena idealisme kita, karena idealisme itu memang ada di hati kita dan itu hal yang bagus. Tapi kita juga jangan terlalu ambisius terhadap idealisme kita, karena tentunya kalau kita terlalu ambisius akhirnya tesis kita nggak selesai-selesai. Sebagus apapun tesis itu, sebanyak apapun datanya, tapi kalau nggak selesai nggak ada gunanya. Itu harus kita pegang, tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Kemudian yang keempat, tadi teman-teman ingat gambar yang tadi, segitu banyak tumpukan tuh, yang harus teman-teman lakukan adalah tulis saja. Tulis saja dan tidak perlu overthinking lah bahasa sekarang. Tulis saja dulu gitu. Nanti juga akan kelihatan kok polanya. Jadi istilahnya waktu itu saya berpikir pokoknya saya tulis saja, kadang antara paragraf 1, 2 itu nggak nyambung belakangan. Pokoknya tulis saja, ada idenya ini tulis, ini tulis, terus-menerus. Ini akhirnya nanti juga akan kelihatan jalinan mana yang harus dibuang, mana yang harus ditambahkan. Jadi tadi tulis saja, nggak perlu banyak overthinking, nanti begitu nggak usah. Tulis saja, nanti juga akan kelihatan kok pagar-pagarnya seperti apa yang akan kita ambil. Dan yang tadi kalau sudah nulis, itu kayak kita itu membuat lagu ya. Jadi akhirnya kita akan dimudahkan untuk melihat ritme tesis kita. Kita tuh sebenarnya arahnya mau kemana sih? Sudah topiknya kita dapat, sudah kita sempitkan, tetapi kita sudah sesuaikan dengan pekerjaan kita, gitu kan. Kita sudah nulis. Nah, karena kelihatan nanti, oh ternyata tuh saya mau arahnya ke sini. Nanti juga ketika diskusi dengan dosen pembimbing juga akan diarahkan gitu.
Oh, sebenarnya itu Kuliah pagi-pagi mah. yang akan lebih, wah ini ada yang lagi sambil ngomong anak ini penting ini salah satu Foto cewek. Mbak Dita ini support sistemnya adalah anak ini penting. Jadi tadi apa ya, saya juga hal yang sama. Jadi kalau kita capek dan sebagainya itu kadang saya kuliah ditemenin anaknya, itu penting juga. Saya perlu sampaikan dia, kenapa saya sampaikan keluarga ya, support system itu penting. Jadi anak kita atau pasangan kita itu menjadi penting. Kalau kuliah kadang kan saya itu kuliah tuh sore sampai malam ya, sampai itu kadang juga isinya capek aja, tetapi dengan ada mereka itu akan membantu kita tetap fokus. Terus kemudian terkait dengan daftar pustaka dan sebagainya, saya berpikir ini apa ya, tipsnya itu adalah saya terus terang saya tuh snowballing. Jadi saya kadang ada topik yang menarik, kemudian saya snowball aja dari topik itu, dari satu jurnal itu saya akan nyari kemana-mana gitu. Yang akhirnya mana yang saya sesuaikan dengan yang kita ambil ya itu yang dimasukkan dalam daftar pustaka kita. Tapi kita boleh kok kalau saya berpikir ambil aja dari satu tesis yang tesis atau jurnal yang menarik, dan situ kita kembangkan. Kita lihat aja daftar pustakanya, kita snowball ke kemana-mana. Kelihatannya memang kurang ilmiah ya, tetapi ya mohon maaf waktu kami juga mepet gitu kan, juga masih harus kerja dan sebagainya. Jadi dan saya kan program beasiswa, saya kalau melewati tengah waktu saya harus bayar sendiri. Nah itu saya nggak mau terus terang bayar sendiri. Jadi saya harus mengejar harus lulus tepat waktu. Dan yang juga penting kita jangan panik. Ada kisahnya teman-teman saya yang ketika sudah jalan kemudian ada perubahan dia sudah panik gini-gini, tapi akhirnya ya udah jalanin saja gitu kan. Kalau ini dan kalau panik itu kita cenderungnya akan berusaha untuk kalau gitu saya berubah topik deh, kita berubah tesis dah gitu. Itu kesalahan yang bukan kesalahan ya, mungkin itu akhirnya membuat seseorang itu menjadi terlalu habis waktunya itu di awal-awal. Tenaganya sudah habis waktu di awal-awal. Jadi jangan panik dan jangan mudah untuk berubah tema atau apa. Begitu ada tantangan dikit di challenge sama dosen pembimbing, kita berpikir untuk harus gantilah gitu. Atau kadang yang lebih susah lagi misalnya atasan kita di kantor, kamu tesisnya ini aja. Ya itu kan kadang atasan itu kan hanya taunya di atas kertas saja, tapi kenyataannya kan dia juga nggak tahu kan, bukan dia juga yang maju ke sidang tesis kan. Jadi ya sudah kita harus kekeh nih mengenai topik yang kita ambil, mana yang kita lihat itu bagus, itu harus benar-benar kekeh. Dan untuk masukan-masukan kita terima tentunya, tapi jangan terus membuat kita harus segera berpindah topik dan tema. Dan kalau ada masalah, tadi grab your support system. Teman-teman kuliah, keluarga, dan teman-teman itu menjadi tempat kita untuk saling sharing. Satu kelas tuh saya pikir harus saling peduli lah dengan teman-temannya itu, sehingga kalau ada temannya cerita itu dibantu, didengerin apa, mungkin sekedar celoteh 1-2 kata, tapi kadang itu memberikan ide kepada temannya yang sedang kesulitan. Jadi seorang yang sukses itu tidak pernah seorang itu sukses itu sendiri. Sukses itu bersama-sama. Hanya satu orang yang suksesnya itu sendiri, namanya Abu Darda. Abu Darda itu suksesnya, kenapa saya sebut cuma satu orang, karena dia nanti yang orang yang masuk surga sendirian tuh ya Abu Darda itu. Jadi cuma itu aja, yang lainnya enggak. Sukses itu harus bersama-sama dengan banyak orang. Kita nggak boleh sukses itu sendiri. Kemudian yang ke-8 adalah jangan hanya sekedar banyak membaca, karena ini akan kebanyakan membaca itu kadang juga akhirnya membuat kita hilang fokus. Akhirnya fondasi tesis kita itu jadi berantakan. Oh kayak ini bagus ya, oh ini kayak ini bagus ya. Akhirnya kita tadi kita akan dari angka 8 kita akan mundur ke angka 7 ini. Kita jadi panik sendiri. Oh, jangan-jangan punya aku gini, karena ini saya alami sendiri. Ketika saya membaca banyak artikel, kemudian saya, wah jangan-jangan punya aku ini kurang cukup nih, dan sebagainya. Ya kalau kita nurutin itu nanti kita nggak selesai-selesai. Akhirnya saya putuskan ya sudah pokoknya ini, kemudian kita ngobrol sama dosen pembimbing dan celah-celahnya mana kita tutupi. Kayak misalnya tesis saya. Tesis saya itu sebenarnya ya sekarang saya berani ngomong ya, karena kan saya sudah selesai dengan tesis ya, dengan sidang. Ya sekarang saya berani ngomong. Sebenarnya banyak celahnya. Celahnya itu. Celah dari sisi, saya kan mix method. Celah dari sisi kuantitatifnya ada, kualitatifnya ada. Cuman celah itu coba saya tutup misalnya untuk kualitatifnya, karena untuk membangun supaya ini titik ilmiahnya tetap terjaga meskipun kedalamannya mungkin belum begitu dalam, akhirnya kita gunakan tools. Yang dengan tools itu maka sandaran ilmiah itu bisa ada. Toolsnya waktu itu saya menggunakan Smart PLS untuk dan NVivo untuk analisis kualitatifnya. Dengan tools yang cukup advance itu harapannya bisa menutup tadi celah-celah ketidakdalaman analisis kita. Kemudian kalau untuk
statistiknya, karena mixed method itu kan statistiknya nggak terlalu ribet ya. Tetapi untuk menutup itu terus terang akhirnya saya harus pakai tool yang agak terkesan canggih. Saya nggak menggunakan SPSS gitu. Saya gunakan Smart PLS gitu kan, yang tentunya ada effortnya sedikit, tetapi itu terasa, kalau istilahnya itu kemasannya itu terasa lebih wah dibandingkan SPSS. Jadi itu akhirnya menjadi menolong untuk menutup celah-celah tesis kita. Padahal kalau kita didalami lagi, mungkin saya kalau di sidang ya kelabakan juga gitu. Tapi alhamdulillah itu akhirnya yang terjadi terkait dengan tesis yang saya susun. Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Jadi kita mampu tadi ya, teman-teman, kita harus, ini mungkin jadinya saya agak masuk ke soft skill ya, ke apa yang ada di tesis dan sebagainya, itu kan hanya bagian dari episode hidup kita. Masih banyak lagi tadi yang di masalah-masalah di depan kita gitu kan. Jadi itu hanya satu bagian kecil dari permasalahan hidup kita. Selesai tesis itu masih banyak lagi permasalahan di belakang kita. Nah, yang harus kita selalu pikirkan adalah, tadi saya sampaikan, saya itu mampu mendapatkan IPK 3,95, ada jurnal yang tembus Sinta 2, kemudian tepat waktu dan sebagainya, dengan segala predikat yang diberikan kepada saya, itu sebenarnya bukan karena daya upaya saya gitu kan. Itu karena Allah lah yang menutup semua celah kelemahan kita atau kelemahan saya. Semua ditutup oleh Allah. Karena gampang loh buat Allah membuat saya itu menjadi tidak berprestasi, itu gampang. Saya dikasih atasan yang very demanding, saya udah nggak bakal bisa lulus tepat waktu itu. Kebetulan atasan saya itu support, jadi itu sudah dimudahkan. Kemudian juga data-data mudah diberikan gitu. Ketika saya minta tolong kepada teman-teman penyelidik, penyidik, jaksa di segala kesibukan mereka, ya Allah mudahkan mereka untuk mengisi survei. Kemudian saya harus mencari data kualitatif, saya harus mewawancarai orang-orang yang punya jabatan, misalnya waktu itu direktur penyidikannya di kejaksaan, kemudian yang ada di kepolisian, kemudian yang ada ada misalnya Pak Min Sunaryadi yang sekarang jadi komisarisnya PLN. Nah, sebenarnya itu kan bukan orang-orang yang mudah untuk ditemui gitu, tapi mereka alhamdulillah itu dimudahkan. Segala kelemahan-kelemahan itu ditutup. Nah, itu makanya teman-teman kalau tesis ini jadikan, karena kita sama-sama beriman ya, jadikan cara untuk kita mendekat kepada Allah. Itu yang penting. Karena tesis ini teman-teman atau saya mendapatkan IP 3,95, tapi kemudian buat saya jadi sombong tuh nggak ada gunanya, nggak ada artinya itu. Jadi teman-teman harus benar-benar, karena tanpa segala daya upaya yang diberikan Allah, nggak akan bisa teman-teman menyelesaikan tesis dengan lancar, dengan baik, dengan cepat, nggak bisa. Dan itu pun nggak ada artinya lagi. Terus yang terakhir, yang penting ya, ini yang paling utama adalah kesuksesan teman-teman dalam menyelesaikan apapun, apakah itu tesis, pekerjaan, permasalahan, dan sebagainya yang akan teman-teman hadapi, itu artinya adalah teman-teman harus mengalihkan teman-teman sendiri. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar teman-teman menyelesaikan tesis itu adalah diri kita sendiri. Apa itu? Banyak, mulai males, kemudian kita tadi ada yang kita overthinking, atau kemudian kita terlalu ambisius, atau kemudian kita terlalu egois, kemudian kita menganggap diri kita yang paling ngerti apa dan sebagainya. Itu artinya itu harus hal-hal yang harus kita kalahkan dalam menyelesaikan tesis. Nah, terkait dengan tadi ada pertanyaan jurnal dulu atau tesis dulu, saya harapkan tadi kan yang di poin nomor berapa tadi, nomor 2 tadi adalah di line, jangan dipisah gitu. Tesis dan jurnal itu jadiin satu saja. Jadi kita kerja cukup satu kali, itu bisa dapetin jurnal dan dapetin tesis. Dan kalau teman-teman yang masih baru masuk gitu ya, masih dari semester 1, kesempatan masih terbuka lebar. Jadi saya juga, salah satu kemudahan yang diberikan Allah kepada saya itu adalah saya dari depan, dari semester 1 itu sudah dapat ide, seluruh tugas saya itu harus nyambung. Jadi saya dikasih tugas dari mulai zamannya Pak Teguh itu belajar bikin jurnal tuh sampai saya semester 3. Itu semua temanya itu sama. Temanya itu tentang korupsi gitu, melawan korupsi, itu saya kaitkan terkait dengan akuntabilitas kinerja, terkait dengan pengendalian internal, macam-macam itu, tapi semuanya itu nyambungnya ke arahnya korupsi. Akhirnya ketika saya membuat tesis, ya sudah, itu tinggal saya kumpul-kumpulin ya tugas itu, saya gabung-gabungkan. Ya ini saya ingat saya
kata-kata ini saya dapatnya dari jurnal sebelah mana, tinggal dimasuk-masukin. Dan itu saya tuh menggunakan tools apa ya waktu itu yang untuk masukkan library langsung ke dalam tesis itu, yang daftar pustaka, saya lupa namanya, saya udah lama nggak pakai lagi. Jadi itu dikumpulin semuanya, sehingga ketika kita bikin tesis itu antaranya, jadi bahkan tidak hanya sekedar jurnal dan tesis yang mana, tapi mulai dari tugas kuliah sampai jurnal dan tesis itu sebaiknya satu tema, sehingga teman-teman nggak kesulitan ketika nanti menyelesaikan tesisnya. Itu mungkin ya Mbak yang dapat saya sampaikan, saya share. Nanti mungkin dengan diskusi aja, tanya jawab, mungkin akan menjadi lebih hidup daripada apa yang saya sampaikan secara paparan. Demikian waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tarento atas paparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman sekalian, adakah yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Bisa langsung raise hand. Bagaimana teman-teman semuanya? Pada belum sarapan ini kayaknya Mbak. Iya, ya. Atau saya dulu aja, nanti kita baru diskusi bareng-bareng nih, menarik sebenarnya. Oh iya, boleh Bapak. Ya mudah-mudahan nanti setelah saya selesai udah pada selesai sarapan nih, jadi lebih semangat. Gimana? Mungkin saya dulu lanjutkan ya. Iya, boleh Pak Reza. Artinya menambahkan tadi yang disampaikan oleh Mas Taryanto ya. Saya mau izin mungkin saya screen nih. Tadi sebenarnya secara general udah disampaikan ya oleh Mas Taryanto. Cuman ini sih komplementari gitu ya. Artinya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Taryanto. Sudah terlihat belum ya di kawan ya? Oke. Ya, saya mohon izin ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kawan-kawan sekalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Tuhan berikan kesembuhan ya dalam waktu dekat ya. Karena ini di tengah tahun biasanya lagi pada tinggi ya workload-nya di kantor masing-masing dan sosialisasinya. Jadi mudah-mudahan bisa terus menjaga kesehatan gitu ya, baik lahir maupun batin gitu ya. Nah, yang saya mau coba cepat aja, mudah-mudahan cepat ya. Artinya ini slide-nya banyak tapi saya coba percepat. Jadi intinya secara general tadi saya juga nggak tahu nih audiensnya apakah kawan-kawan yang hadir ini baru saja mulai studi gitu ya, atau sudah mulai menjadi studi, itu udah pasti ya. Atau mungkin sebagian di antara teman-teman sudah berada di tahapan akhir studi. Ini secara general aja ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, jangan sampai di titik ini teman-teman nggak tahu kalau kita tuh punya 8 klaster riset gitu ya. Nah, 8 klaster riset ini yang sebenarnya menaungi gitu ya berbagai kegiatan akademik yang kita lakukan gitu ya. Jadi kalau saya teman-teman punya ketertarikan untuk mengikuti kegiatan di klaster riset itu sangat disarankan gitu, karena klaster riset ini nanti akan membuat banyak sekali kegiatan gitu ya, mulai dari student colloquium gitu ya, ada brown bag discussion misalnya di klasternya Profeko, atau ada paparan hasil riset gitu dan seterusnya. Jadi itu upayakan teman-teman bisa memanfaatkan katakanlah eksistensi dari 8 klaster riset itu gitu ya dengan kegiatan. Nah, selain itu teman-teman sekalian, ini ya, saya tuh masih mendapati secara umum biasanya memang sudah punya ya, sudah clear semuanya. Tapi saya tuh masih mendapati 1-2 mahasiswa yang udah masuk semester 2, semester 3 itu nggak bisa ngakses emas, gitu ya. Ini sebenarnya menurut saya aneh sih gitu ya, meskipun tadi Mas Taryanto menyampaikan gitu ya bahwa batch-nya beliau gitu ya, khususnya dari teman-teman KPK itu izin belajar ya gitu ya. Jadi kalau secara statistik mungkin lebih dari 90% gitu ya mahasiswa di pasca sarjana di VIA UI itu studi sambil bekerja gitu ya. Dulu kita pernah punya kelas pagi ya, itu jadi teman-teman yang memang full gitu ngambil S2 gitu ya, tapi kemudian kita tindakan karena memang saat ini lebih dari 90% gitu ya mahasiswa pasca sarjana VIA itu bekerja gitu ya.
Nah, tapi ini yang memang menjadi tantangan tersendiri gitu, artinya untuk kemudian menemukan komitmen dan motivasi untuk mensinergikan gitu ya antara pekerjaan dengan perkuliahan gitu ya. Nah, salah satu diantaranya adalah pastikan bahwa teman-teman itu punya basic aset gitu ya untuk kemudian menjalankan studi dengan baik. Salah satunya adalah ini gitu ya, login SSO gitu ya. Harusnya sih teman-teman dapatkan ketika teman-teman resmi menjadi mahasiswa UI gitu ya. Dan kemudian perlu untuk kemudian mengetahui adanya e-learning management system yang kita sebut sebagai MAS gitu ya, ada SIAK NG dan seterusnya, apa fitur di dalamnya dan seterusnya, itu yang perlu teman-teman ketahui gitu ya. Ini secara general gitu ya. Nah, lalu kemudian yang paling penting adalah teman-teman tahu gitu ya, di program pascasarjana itu ketika teman-teman butuh bantuan itu menghubungi siapa gitu ya. Itu yang perlu diketahui ya. Di sini ini kalau teman-teman S2 itu kenal sama Mas Dodo gitu ya. Jadi Mas Dodo itu kontak person utama sebenarnya untuk S2. Ini sekarang kita tandem untuk Mas Muha. Mas Muha biasa menangani keuangan tapi kita libatkan gitu. Sekarang kadang-kadang untuk S2 juga dibantu sama Mbak Adel. Kemudian kalau S3 itu dengan Mas Yanto key personnya. Nah, sekarang kita coba tandem dengan Mas Pri gitu ya. Nah, Mas Pri ini itu adalah pustakaan program pascasarjana. Jadi bagi teman-teman yang belum seberuntung Mas Arianto dan kawan-kawan yang sempat kuliah di PGT gitu ya, ini mudah-mudahan situasinya tahun depan kita udah bisa offline lagi lah, mudah-mudahan atau setidaknya hybrid. Mas Pri ini adalah pustakawan program pascasarjana. Jadi kita punya perpustakaan kecil sebenarnya di kampus PGT Cikini. Nah, jadi teman-teman harus tahu gitu ya, ketika teman-teman butuh bantuan apa harus menghubungi siapa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya nomor kontak Mas Dodo, belum punya nomor kontak Mas Yanto, belum punya kontaknya Mas Pri, Mbak Adel, ini berarti teman-teman udah ketinggalan nih, harus cari tahu gitu ya nomor kontaknya. Karena mereka ini supporting system tadi yang diantaranya disebutkan oleh Mas Arianto di kampus. Nah, kemudian menjalani studi di pascasarjana via UI. Jadi kan ini yang perlu teman-teman ketahui dan perlu manage gitu ya, bahwa teman-teman itu punya jatah studi maksimal 6 semester. Paling cepat 4 semester, maksimal 6 semester. Dan teman-teman punya hak cuti maksimal 2 kali. Jadi kalau in total itu teman-teman punya 8 semester. Ya kan? 2 kali cuti itu tidak mengurangi masa studi gitu ya. Jadi teman-teman maksimal itu 6 semester, ada jatah 2 kali cuti. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya teman-teman sudah memakai 8 kali gitu ya, tapi kemudian teman-teman tidak berhasil untuk kemudian mencapai sidang akhir, mudah-mudahan tidak terjadi di antara teman-teman ya, yaitu berarti opsinya mengundurkan diri gitu ya. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak mengurus pengunduran diri, maka dianggap DO. Nah, disadvantage bagi mereka yang sudah habis masa studi tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, maka hasil dari studinya gitu ya, nilai berkaitan dengan mata kuliah itu sama sekali tidak bisa direcognize kalau seandainya yang bersangkutan daftar ulang lagi sebagai mahasiswa baru. Nah, tapi bagi mereka yang kemudian mengajukan pengunduran diri, diantaranya karena sudah habis masa studi, maka kita bisa recognize maksimal 50% dari mata kuliah yang sudah diambil. Jadi nggak mulai dari nol lagi gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, sesi perkuliahan itu 16 sesi, 14 sesi perkuliahan dan 2 sesi UTS UAS. Ini teman-teman perlu ketahui maksimal 3 kali absen gitu ya. Nah, kemudian ini juga teman-teman tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi emas tadi sudah clear, SIAK NG sudah clear, mudah-mudahan SIPEDA ini adalah teman-teman kalau seandainya teman-teman butuh surat menyurat, surat untuk pengantar penelitian dan seterusnya itu dari SIPEDA. Lalu kemudian ada remote library, teman-teman bisa akses berbagai jurnal, berbagai referensi dari remote library UI. Kenapa disebut remote library? Karena teman-teman bisa mengakses itu tanpa teman-teman berada di area kampus UI. Jadi nanti teman-teman masuk ke remote-lib.ui.ac.id gitu ya. Kemudian nanti masukkan SSO, teman-teman bisa masuk mengakses berbagai jurnal, artikel, buku gitu ya yang tersedia secara online dengan akses kampus UI. Gitu ya. Lalu kemudian ada Turnitin. Nah, Turnitin ini biasanya memang dilayani oleh Perpus UI, tapi pustakawan Perpus pascasarjana itu Mas Pri juga bisa membantu. Jadi kita udah upayakan supaya itu. Nah, ini juga menarik gitu ya. Saya sering kali dalam beberapa kesempatan melihat mahasiswa masih pakai PowerPoint trial version. Padahal sebagai mahasiswa UI, teman-teman tuh gratis Microsoft Office 365 gitu ya.
Nah ini kalau misalnya ada yang masih pakai trial version Microsoft Office-nya, ini udah ketinggalan juga nih. Gitu. Jadi nanti coba di-clearkan. Lalu kemudian Canva Pro itu bagi mahasiswa itu menguntungkan sekali gitu ya. Kalau Skype for Business saya nggak recommended, itu terlalu complicated. IBM SPSS Statistik ini nampaknya juga gratis kalau bagi dosen, itu hanya dipinjamkan ya untuk keperluan, tapi nanti bisa coba cek. Yang juga menarik adalah Grammarly Premium. Saya terbantu sekali gitu untuk berkorespondensi, atau misalnya teman-teman lagi menulis sesuatu dalam bahasa Inggris, nanti Grammarly bisa memberikan feedback gitu ya, dan itu cukup membantu gitu ya. Jadi ini teman-teman ketahui gitu. Sayang banget kalau udah jadi mahasiswa UI, teman-teman nggak manfaatkan Microsoft Office 365, teman-teman nggak manfaatkan Grammarly Premium gitu. Yang itu tuh kalau kita bayar sendiri lumayan lah gitu ya. Dan istilahnya ini supporting system secara tools-nya gitu ya, yang teman-teman ketahui. Lalu kemudian ini yang tahapan bagaimana perjalanan S2 S3 ya. S2 ini secara spesifik. Jadi sebelum sidang ujian proposal gitu, kenapa kita set supaya teman-teman menghadiri setidaknya minimal 4 kali sidang proposal karena yang lain, sebenarnya untuk kemudian membantu teman-teman melihat bagaimana situasi medannya gitu ya, ketika sidang ujian proposal itu berlangsung. Kalau nanti sebelum sidang ujian akhir juga seperti itu gitu ya, hadiri sidang akhir rekan yang lain sehingga teman-teman tahu medannya. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui, dan kita sudah punya halaman online yang bisa teman-teman akses untuk mengetahui jadwal sidang yang sedang berlangsung. Itu di ppaa.via.ui.id. Ini juga basic knowledge yang perlu teman-teman ketahui. Lalu kemudian ini yang kita ketahui bersama bahwa memang saat ini sudah kita berikan secara transparan gitu ya, berkaitan dengan publikasi, penilaian publikasi teman-teman dan seterusnya gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman merasa penilaian yang diberikan tidak memenuhi kaidah ini, teman-teman bisa komplain gitu ya. Jadi kita terbuka untuk itu gitu. Transparansi berkaitan dengan penilaian terhadap publikasi teman-teman. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui gitu, karena ada cut off gitu ya. Jadi berbeda antara angkatan 2020 dan seterusnya dengan 2022 sebelumnya, atau 2019 dan seterusnya gitu, dan sebelumnya gitu. Karena ini ada variasi lah gitu. Kalau angkatan 2020 itu di sini tertulis ya gitu ya, telah diterbitkan gitu ya di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. Jadi kalau untuk angkatan 2020 dan seterusnya itu harus sudah terbit di jurnal ilmiah terakreditasi atau accepted. Jadi kalau misalnya dalam proses publikasi itu kan biasanya ketika teman-teman sudah melakukan revisi gitu ya, memenuhi feedback yang disampaikan oleh para reviewer, maka teman-teman nanti memperoleh LOA, letter of acceptance lah gitu ya. Jadi bahwa ini sudah diterima gitu, sudah oke untuk diterbitkan, hanya menunggu katakanlah proses terbit misalnya gitu ya, untuk proses penyuntingan dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau terbit itu berarti sudah bisa diakses tuh gitu di issue keberapa, di linknya gitu. Jadi kita bisa klik, muncul gitu artikel teman-teman gitu ya. Ini untuk angkatan 2020 dan sesudahnya. Nah, kemudian ini contoh gitu ya, panduan penilaian publikasi ilmiah. Nah, ini yang teman-teman perlu ketahui gitu ya, bahwa penilaian itu dilakukan seperti ini gitu ya. Bagi teman-teman yang dapat jurnal Sinta 1-2 itu kita dapat A gitu ya, untuk atau jurnal internasional training reputasi gitu ya, Q1 Q3 itu A. Kalau seandainya Sinta 3-4 itu A- misalnya gitu. Nah, ini teman-teman perlu ketahui ya. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi kita sudah mulai strict sekarang berkaitan dengan jurnal predator, karena ada beberapa rekan yang sebelumnya itu mungkin sadar atau tidak sadar itu mempublikasi artikelnya pada jurnal predatory gitu ya. Ini kalau seandainya terindikasi pada jurnal predatory, ya kalau kita kasihan kita akan minta yang bersangkutan untuk mencari alternatif jurnal yang lain gitu. Karena ini yang perlu diketahui adalah bahwa tesis dan publikasi itu adalah mata kuliah spesial. Gitu ya. Jadi artinya apa? Jadi mata kuliah spesial itu artinya nilainya itu masuk ke dalam paket dari perkuliahan gitu ya, sehingga itu menjadi prasyarat untuk mendapatkan gelar magister ilmu administrasi. Jadi kalau seandainya teman-teman D berarti kan nggak lulus gitu ya, atau publikasinya tidak memenuhi syarat, maka ya itu nggak bisa gitu mendapatkan gelar magister ilmu administrasi gitu. Kemungkinan besar ya harus cari jurnal yang lain. Ini saya percepat.
Nah, ini dari pustakawan Perpuspasca, jadi Mas Ri juga sudah bantu membuat semacam living database jurnal nasional. Ini juga teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi untuk membantu kira-kira jurnal apa sih yang sudah pernah dipakai sebagai outlet publikasi teman-teman sebelumnya. Itu yang perlu diketahui ya. Jadi udah ada database jurnal nasional. Kalau belum dapat, nah ini perlu saya sampaikan, teman-teman perlu ketahui linknya seperti apa gitu ya. Nah, ini persentase mahasiswa lulus tepat waktu. Jadi ini kalau yang jumlah mahasiswanya, saya pikir ini perlu diaktualisasi lagi ya. Saya lupa ini di bulan apa ya di tahun ini, tapi jadi kita bisa lihat gitu. Jadi jumlah pembimbing kita punya 33 mahasiswa, 33 dosen gitu. Rata-rata dosen itu membimbing kurang lebih 7 mahasiswa. Meskipun ini karena ada sejumlah mahasiswa yang katakanlah progres penyelesaian tugas akhirnya lambat itu, jadi kadang-kadang ada beberapa dosen itu malah menumpukan gitu mahasiswa gitu ya. Nanti di slide berikutnya saya sampaikan gitu ya. Nah, lalu kemudian rata-rata masa studi 2,5 tahun ini yang perlu untuk kemudian menjadi room for improvement gitu kan, supaya gimana nih caranya supaya membantu teman-teman rata-rata masa studi menjadi 2 tahun gitu ya. Lalu kemudian, nah ini kita pernah bikin rangkaian diskusi gitu ya sebelumnya berkaitan dengan feedback mahasiswa dan alumni terkait kendala publikasi dan penulisan tugas akhir. Ini intens sekali gitu ya. Ketika saya bergabung di Pasca 2021 ya, 2020 akhir, ini yang secara intens kita lakukan gitu. Kita coba untuk diskusi dengan teman-teman mahasiswa, diskusi dengan teman-teman alumni, apa sih yang kemudian menjadi kendala publikasi dan penulisan tugas akhir. Nah, ini yang pertama adalah kesulitan mencari publikasi dalam waktu singkat. Yang kedua, adanya persepsi berbeda di antara para dosen mengenai boleh atau tidaknya topik artikel publikasi berbeda dengan topik tesis, gitu ya. Lalu kemudian pembagian waktu antara peran ibu rumah tangga, kuliah, pekerjaan dan seterusnya, gitu ya. Lalu tidak ada ide untuk menulis atau teori yang digunakan kurang tepat, gitu ya, sehingga ketika melakukan wawancara nggak menjawab pertanyaan yang kemudian diajukan. Atau kemudian ada sebagian mengalami kendala kesehatan, lalu kemarin karena adanya COVID jadi sulit untuk membangun mengatur gitu ya jadwal wawancara dengan narasumber. Lalu kemudian ada yang kemudian mengalami kendala dalam mengaplikasikan berbagai uji statistik. Tadi misalnya yang Mas Tato sampaikan ya berkaitan dengan misalnya reference manager tadi ya yang membantu untuk kemudian begitu membaca bisa langsung otomatis memasukkan gitu ya referensi sambil kita baca gitu ya. Itu kan perlu untuk dipelajari gitu ya. Nah, lalu kemudian ini bantuan yang diperlukan dari perspektif mahasiswa gitu ya. Jadi ada sebagian mahasiswa bilang bisa nggak gitu kita disuplai sejumlah alternatif topik penelitian. Lalu kemudian permudah proses pelaksanaan bimbingan dan pengujian gitu ya. Lalu kemudian adanya reminder mengenai tenggat waktu penyelesaian tugas akhir dan publikasi. Lalu kemudian mempermudah proses pembuatan surat pengantar penelitian dan juga mengumumkan pelaksanaan sidang proposal atau sidang akhir tesis mahasiswa. Nah, ini secara umum sebenarnya kita coba kemudian nanti di slide berikutnya ya. Nah, dari perspektif dosen ini tadi salah satu diantaranya tadi sempat disampaikan juga. Yang pertama beberapa dosen pembimbing itu terkadang lupa gitu dengan masa bimbingannya karena udah terlalu lama nggak dihubungin, gitu ya. Ini yang perlu menjadi perhatian teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman atau dosen pembimbing itu kelupaan bahwa teman-teman masa bimbingannya karena teman-teman udah lama banget gitu ya, nggak hubungin yang bersangkutan gitu ya. Jadi itu kemudian yang kedua, nah ini tadi beberapa mahasiswa itu di tengah perjalanan banyak yang berubah judul secara drastis, gitu ya. Nah ini yang juga menjadi feedback dari sebagian dosen pembimbing gitu ya. Sehingga mereka menekankan gimana nih caranya supaya judul di awal tuh lebih matang dulu gitu ya. Nah, kalau di FEB itu mereka menerapkan pemberian saksi penambahan biaya pendidikan gitu ya. Kalau seandainya lulusnya terlambat gitu ya, tapi kalau di kita enggak lah ya. Karena untuk sementara kita pikir itu bukan solusi yang membantu gitu ya. Lalu kemudian ada masukan untuk membangun warning system gitu ya bagi mahasiswa yang sudah 2 semester tidak ada progres gitu ya. Lalu kemudian pola bimbingan dengan kelompok gitu ya. Ini ada sebagian dosen itu punya strategi kalau seandainya kita bikin sesi bimbingan gitu ya, maka semuanya harus hadir, kalau ada yang nggak hadir ya udah batal gitu ya. Ini menjadi katakanlah pola preferensi dari setiap masing-masing dosen pembimbing gitu ya. Nah, lalu apa yang kemudian sudah dilakukan oleh manajemen program Pasca gitu. Jadi
sebagaimana teman-teman ketahui, manajemen program pasca itu kita menerima masukan dari mahasiswa, kita menerima masukan dari dosen, bukan cuma masukan ya, kadang-kadang keluhan, permasalahan dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang kita lakukan gitu. Jadi kita memfasilitasi pelaksanaan workshop gitu ya. Baik itu yang kita lakukan secara mandiri, tapi saya pikir kita perlu kerjasama dengan teman-teman HMP juga gitu sehingga bisa lebih tepat sasaran gitu ya. Workshop semacam ini yang perlu kita lakukan gitu. Saya sudah sampaikan juga ke Mas Darmawan dan teman-teman pengurus HMP, kalau bisa kita rutin gitu. Setiap bulan itu kita tentukan workshop yang kemudian menunjang teman-teman untuk menyelesaikan studinya dengan baik gitu ya. Kemudian kita sharing session dengan alumni, dengan mahasiswa gitu ya. Termasuk beberapa di antaranya tuh sampai kita lihat nih konsultasi tuh sampai saya kadang-kadang nelpon mahasiswa itu curhat sampai 1 jam gitu ya, sampai saya nanya itu sampai kayak gitu banget ya. Ya itu apa istilahnya upaya yang kami coba fasilitasi gitu. Cuman kalau banyak yang setiap orang itu sampai 1 jam, saya juga tepar juga gitu ya. Kemudian kita juga buat tadi ya platform informasi jadwal sidang gitu ya. Kemudian living database jurnal tadi seperti saya sampaikan. Kemudian kita permudah gitu ya. Sebelumnya untuk surat administrasi pengantar penelitian itu harus saya review dulu gitu, harus tantangan kelamaan gitu kan, itu kan satu yang sifatnya generik, sehingga kemudian kita percepat gitu ya, masuk ke Sipeda aja gitu, teman-teman masuk Sipeda, nanti teman-teman dari situ bisa langsung dapat surat pengantar penelitian sebanyak yang teman-teman butuhkan, itu bisa kita fasilitasi. Lalu kemudian kita juga sosialisasikan gitu ya ketentuan umum tadi, transparansi berkenaan tugas akhir, timeline kalender akademik, itu baik ke mahasiswa juga ke dosen. Gitu ya. Lalu kita juga buat perdek gitu ya untuk memastikan tidak ada apa namanya dusta di antara kita gitu ya berkaitan dengan penilaian publikasi yang teman-teman peroleh gitu ya. Lalu kita juga membantu gitu ya. Jadi kalau seandainya perpus UI lagi padat gitu ya, kita bisa bantu gitu dengan Turnitin Symmetry Index checking di perpustakaan pasca. Nah ini yang terakhir juga bahkan kita coba bikin terobosan gimana nih caranya supaya teman-teman bisa maju sidang dulu gitu ya sebelum publish gitu ya untuk angkatan 2020 khususnya gitu ya, karena teman-teman kan harus tadi ya sudah harus terbit dalam jurnal nasional terakreditasi. Nah itu kita berikan diskresi nih gitu, beberapa di antara teman-teman yang kemarin nih maju sidang akhir itu kita berikan per semester ini kesempatan untuk maju dulu sidang akhirnya. Jadi setidaknya udah punya LOE tapi ya, jadi kalau belum punya LOE harus punya LOE dulu. Jadi sudah accepted gitu ya, tapi masih nunggu proses terbit, itu kita perbolehkan. Nanti dengan menandatangani surat pernyataan bahwa kelulusan itu secara resmi baru bisa dilakukan sesudah artikelnya publish. Karena logikanya sebelum artikel itu publish nilai publikasi nggak bisa muncul. Kalau nilai publikasi nggak muncul ya belum memenuhi prasyarat pemenuhan mata kuliah gitu ya. Tadi seperti saya sampaikan publikasi itu mata kuliah spesial. Jadi kalau belum ada nilainya teman-teman belum sah gitu ya untuk bisa menjadi mendapatkan magister ilmu administrasi. Nah, ini beberapa workshop yang kita kerjasamakan dengan teman-teman HMP gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa jaga. Kita juga lakukan gitu ya diskusi dengan para dosen pembimbing dan seterusnya gitu, kita serap apresiasi mereka gitu ya. Ini saya pikir nggak perlu ya. Ya, saya pikir itu sih teman-teman ya. Artinya secara general tadi saya sepakat gitu yang disampaikan oleh Mas Tarjanto gitu ya, bahwa supporting system itu penting gitu ya untuk kemudian membangun upaya untuk bisa sukses bersama-sama gitu ya. Karena betul gitu, kadang-kadang yang diperlukan tuh hanya didengerin aja gitu ya. Ini yang mungkin perlu create gitu ya. Lalu kemudian tadi juga strategi menarik gitu ya, sesuaikan antara tesis dan pekerjaan. Dan betul artinya faktor X tadi ya. Jadi kadang-kadang kan setiap dosen misalnya kita punya beberapa variabel sebenarnya untuk yang perlu kita akomodir ketika kita mau menyelesaikan tugas akhir gitu ya. Tadi ada atasan, ada keluarga, ada kondisi diri, ada dosen pembimbing dan seterusnya gitu ya. Jadi memang kadang-kadang faktor X gitu atau luck factor ya kalau secara spesifik itu, bagi teman-teman perlu belajar bagaimana caranya untuk meningkatkan keberuntungan teman-teman. Itu secara saintifik bisa dipelajari gitu ya. Saya pikir saya berhenti di sini dulu supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Saya kembalikan ke Mbak Jatika. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Reza Faturrahman atas paparannya. Sepertinya ini sudah ada yang raise hand ya Pak ya, jadi langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Ya, dipersilakan untuk Mbak Sophia. Boleh.
Oke, terima kasih Mbak Cantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Taryanto dan Mas Reza. Terima kasih banyak untuk paparannya pagi ini. Meskipun Sabtu-Sabtu, tapi saya masih tetap semangat karena topiknya amat sangat menarik dan ini lifting mood saya juga gitu. Mungkin teman-teman juga gitu karena selama liburan ini jujur aja sih Mas Reza sama Mas Taryanto tiba-tiba otak saya tuh auto reject gitu untuk mikirin tugas-tugas kampus yang termasuk tesis. Terus tiba-tiba lupa gitu. Tapi semoga enggak gitu dengan adanya ini saya jadi semangat lagi gitu. Terus kalau untuk pertama untuk Mas Taryanto sebenarnya saya tahu Mas Taryanto itu dari tesisnya dulu ya karena tesisnya menjadi percontohan Pak Umanto untuk kelas kami gitu bagaimana menulis tesis yang baik. Jadi terima kasih sudah diperbolehkan untuk sharing karena amat sangat membantu kami untuk membuat untuk mengadaptasi juga gitu bagaimana cara membuat proposal dan tesis yang baik gitu. Terus kemudian satu pertanyaannya waktu Mas Taryanto bikin tesis dulu atau bikin bikin publikasi dulu, publish gitu yang dikerjain yang jadi prioritas bikin publikasi dulu atau ngejar tesis dulu. Itu satu. Terus kalau untuk Mas Reza tadi kan Mas Reza menginformasikan ada beberapa aplikasi gratis ya selain Office 365 gitu kan, ada Canva Pro sama Grammarly Premium-nya sih jujur aja saya baru tahu kalau ada Canva Pro sama Grammarly Premium karena saya cuma pakai yang gratisan. Nah, itu caranya gimana ya Mas kalau misalnya mau dapet? Terus kemudian yang kedua kan kalau pada saat kemarin kegiatan perkuliahan itu kan dari 2 dosen medlit yang mengajar di AKP itu kan banyak menyarankan untuk membuat publikasi SLR ya, Systematic Literature Review gitu, dan salah satu tools yang waktu itu diajar itu kan memakai Web of Science gitu, tapi ternyata kan Web of Science itu UI tidak punya ya Mas, tidak bisa kita punya aksesnya. Nah itu kedepannya apakah bisa kemungkinan ada fasilitasi tools itu kayaknya lebih mempermudah kami juga gitu. Terus sama satu lagi untuk selama masa liburan ini kita kalau misalnya mau bimbingan masalah nggak sih gangguin gitu, terutama Mas Reza ya karena jadi pembimbing saya. Terus teman-teman juga kalau untuk semester depan apakah boleh gitu nanti kita bimbingannya nggak cuma hanya online saja, tapi kita juga bisa luring gitu ketemu sama dosen pembimbing karena kami berpikirnya kita akan lebih enak dan lebih mampu menyerap dengan banyak gitu kalau untuk luring ya Mas. Terima kasih, semoga nggak banyak pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang gua suka gini nih. Oke, terima kasih Mbak Sofia atas pertanyaannya. Boleh, silakan kepada Bapak Taryanto dan Mbak Reza, boleh langsung dijawab. Langsung ya, jadi saya coba jawab aja. Ya, satu bocor ya ini ya. Mas Eka Septria Jaya bocor nih kayaknya. Halo? Baik. Saya jawab tadi ya terkait pertama ya saya juga berterima kasih ya kepada Pak Umanto juga yang syukur ternyata tesisnya dijadikan acuan, ya semoga itu bisa juga membantu teman-teman ketika mengerjakan tesisnya. Kalau saya ditanya tesis dulu atau publikasi dulu, saya agak lupa ya. Tapi sebenarnya untuk teman-teman ketahui, sebenarnya tesis saya itu sebenarnya juga prosesnya lama ya, karena saya kalau nggak salah itu bulan April tuh saya udah ujian proposal. Saya paling dulu tuh ujian proposal di kelas, tetapi tesis saya bukan yang paling dulu selesai. Saya tuh baru selesai dari bulan apa ya? Saya tuh baru sidang di bulan November atau Desember saya lupa. Tetapi sebenarnya proses saya itu termasuk lama. Jadi tadi saya bilang kenapa perlu support system, dan kalau mungkin bisa teman-teman juga bisa punya support system dalam artian teman-teman di luar kuliah. Jadi kebetulan saya juga itu satu hal yang kemudahan diberikan Allah kepada saya adalah saya bertemu teman saya yang sudah S3. Saya bercerita, saya ngambil kuliah dan sebagainya, ngobrol sana ngobrol sini, akhirnya dia nanya saya semester berapa, dan saya cuman dia ngasih tahu, kamu kalau pengen lulus cepat waktu dengan kerjaan kamu seperti ini, kata dia, kamu harus nyicilnya dari sekarang, gitu kan. Kamu itu sekarang, dan kebetulan waktu itu qadarullah tugas yang diberikan dari mulai zamannya Pak Teguh, kemudian
sampai terakhir itu kita membuat zaman Pak Umanto kemudian dilanjutkan oleh Prof. Ami itu saya tugasnya itu nyambung semua. Akhirnya ketika selesai dari mata kuliahnya Prof. Ami, tugas kuliah itu akhirnya menjadi tesis saya. Jadi itulah transformasi yang memudahkan saya ketika menyelesaikan tesis. Jadi tugas kuliah berubah menjadi tesis yang akhirnya itu saya nggak kesulitan lagi untuk mencari topik karena udah dari awal itu udah ke plot seperti itu. Dan untuk publikasinya waktu itu adalah karena proses penerbitan kita kan, saya kan juga waktu itu pengennya ya yang jurnalnya saya namanya juga idealis juga pengen yang bagus lah gitu kan. Akhirnya saya nyari yang paling nggak Sinta 2 waktu itu saya nyari. Yang Sinta 2 saya cari-cari ada banyak jurnal, proses penerbitannya ternyata juga lama. Jadi kemudian saya korespon dan akhirnya saya memilih satu jurnal yang saya nyari, terus saya sengaja nyari yang bahasa Inggris karena saya berpikir kalau bahasa Indonesia itu pasti saingannya banyak. Saya cari yang saingannya sedikit. Jadi saya cari jurnal yang berbahasa Inggris, tapi jurnal Indonesia Sinta 2, dan saya korespondensi dengan pihak penerbitnya, kemudian saya coba susun dan waktu itu sepakat batasannya adalah, jadi kita menyusun jurnal itu jangan egois, kita pengen nulis ini, kita juga korespondensi dengan penerbit. Nah, waktu itu kita sepakati batasannya ini adalah semacam studi literatur, jadi saya tidak bercerita data dan sebagainya. Yang disepakati akhirnya, makanya bab 1, 2, 3 saya lah yang menjadi jurnal publikasi yang pertama diterbit di Journal of Governance. Itu targetnya adalah saya dapetin LOA saja supaya dapat syarat sidang. Nah, saya juga waktu itu juga punya backup namanya jurnal integritas yang ada di KPK dengan harapan, wah kalau di KPK kan tentunya harapannya prosesnya lebih mudah gitu. Tapi kodarullah juga ternyata ketika itu masuk, waktunya sudah mepet dan kemudian ternyata di jurnal di KPK itu ada perubahan. Dia akan mencoba menjadi jurnal internasional, makanya dia publikasinya itu harus bahasa Inggris. Di KPK saya pertama submitnya bahasa Indonesia. Kemudian disuruh diubah jadi bahasa Inggris, ya sudah itu proses lagi, dan akhirnya juga terbit juga tuh. Tapi itu terbitnya setelah saya selesai tesis. Jadi makanya teman-teman harus benar-benar dipetain jurnal mana terbitnya kapan dan mana akan jadikan sasaran. Jadi kalau bisa itu ya mulai semester 3 itu sudah mulai ancang-ancang tuh antara, dan itu nanti yang bab 1, 2 dan 3 saja gitu ya teman-teman. Untuk jurnal itu jangan sampai kalau ingin ngejar cepat jangan sampai ngejar cepat ya. Tidak harus ngejar langsung data, tapi studi literatur dan diterima oleh pihak penerbit jurnalnya itu akan lebih memudahkan daripada teman-teman harus ngejar sampai selesai. Kemudian apalagi waktu itu kan ada, setahu saya waktu zaman saya itu antara jurnal dan tesis katanya harus senada gitu, harus sama temanya. Tapi nggak tahu apakah ada perubahan atau tidak, tapi waktu itu katanya seperti itu. Sudah antara akhirnya bab 1, 2, 3 saya jadi jurnal yang pertama, kemudian yang di integritas itu bab 1, akhirnya setelah ada datanya itu baru yang jurnal Sinta yang kedua. Dan ini pun sebenarnya saya masih ada bukan ya mungkin hutang atau PR, saya nggak tahu sama Prof. Eko sama Ibu Lina. Beliau berharap sebenarnya saya itu terbitkan di jurnal internasional, cuman ya mohon maaf waktu juga ya, dan juga mungkin beda ya motivasinya antara dulu ketika saya mengejar jurnal ini untuk lulus, kemudian sekarang sudah nggak ada motivasi apa-apa, jadi kayaknya mau nulis lagi itu memang nggak mudah. Saya masih punya PR sebenarnya untuk dari Prof. Eko dan Ibu Lina. Dan tadi tool yang disampaikan tadi saya ingat tuh saya menggunakan Mendeley untuk merecord semua jurnal-jurnal. Dan untuk jurnal-jurnal yang berbayar yang nggak ada di remote lib itu saya menggunakan ini, nggak tahu legal atau ilegal tapi jangan ini ya. Saya menggunakan shihab.tw itu saya diajari Sci-Hub, sama Mas. ya Shihab itu Saya juga pakai itu kalau nggak ada gitu. Dia ajari Mbak Feni Robiatal itu dari LIPI, dia ngajarin saya tuh untuk nyari-nyari jurnal di sini gitu. Itu akhirnya itu, atau juga bisa minta langsung ke Mas Pri kalau misalnya di situ kita juga kesulitan. Mas Pri itu bisa mencarikan jurnal-jurnal berbayar sesuai dengan yang kita inginkan. Itu sih mungkin yang untuk jadi antara tugas kuliah, jurnal, kemudian tesis itu satu nada, seirama, sehingga teman-teman lebih mudah ketika nanti lulus. Kalau berbeda-beda, mungkin untuk teman-teman yang punya kemampuan ekstra multitasking, punya kecerdasan yang ekstra, silahkan tuh pasti bisa. Tapi untuk yang pas-pasan kayak saya, ya harus cari yang jalan gampangnya saja lah gitu. Oke, terima kasih Mas Daryanto.
Terima kasih Pak Taryanto. Sebenarnya Pak Reza bisa langsung menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Sofia ya mengenai Canva Pro ya. Aplikasi Iya, iya. Web of Science. Oke, baik, terima kasih Mbak Sofi dan teman-teman yang lain. Jadi tadi menarik ya, tadi betul, saya tuh setuju sekali gitu yang disampaikan oleh Mas Haryanto. Jadi teman-teman perlu berkawan juga dengan mahasiswa S3 ya. Nah ini kalau teman-teman tertarik untuk systematic literature review, kemarin baru aja tuh maju sidang proposal itu ada namanya Mas Ahmad Fauzi, baru jadi camat itu di daerah Cipinang apa ya kalau nggak salah tuh. Nah itu dia memakai systematic literature review sebagai bahan untuk kemudian mengembangkan desain penelitiannya gitu ya. Jadi sebenarnya nah itu dia fungsi dari workshop dan berkawan dengan teman-teman yang lain tuh sebenarnya adalah untuk bisa ada sharing knowledge gitu ya. Systematic literature review itu kan sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau pakai Web of Science mungkin itu berbayar gitu ya. Tapi ada juga fitur gratis sih di Web of Science. Misalnya teman-teman punya judul, gitu ya, punya judul artikel gitu ya, lalu udah ada abstraknya itu bisa tuh nanti disuggest ke jurnal yang mana gitu. Tapi itu tadi ya perlu keberanian gitu ya, artinya untuk kemudian apply ke jurnal internasional. Karena kan kalau saya tahun 2000 khususnya itu mungkin bisa jadi strategi, tapi nggak umum karena biasanya mahasiswa ataupun dosen berpikir bahwa jurnal internasional itu lebih challenging gitu. Padahal kadang-kadang kalau kita beruntung lagi-lagi itu kadang-kadang kurang lebih sama atau bahkan lebih mudah gitu ya. Nah kalau selain itu juga yang gratisan teman-teman juga bisa pakai Google Scholar. Gitu ya. Google Scholar itu juga bisa dipakai untuk melakukan systematic literature review karena dia ada fitur library-nya. Jadi kalau teman-teman bikin akun di Google Scholar gitu ya, nanti ada library itu bisa juga dimanfaatkan. Nah ini gimana caranya? Nah itu perlu satu sesi tersendiri gitu ya. Artinya mengundang teman-teman yang mengerti bagaimana caranya memanfaatkan itu gitu ya. Kalau seandainya teman-teman misalnya tadi kan kalau Mas Satyan itu kan NVivo itu kan juga berbayar gitu ya. Nah ini kadang-kadang kalau misalnya teman-teman dekati gitu ya atau pembimbingnya kebetulan Prof Eko kan ketua klaster gitu ya. Itu bisa diajukan aja gitu. Oh ini Prof kita lagi butuh NVivo nih, boleh nggak ya gitu. Ya coba-coba aja gitu kan. Jadi kan peluangnya 50-50 ya. Kalau seandainya dikabulkan alhamdulillah, kalau nggak ya berarti belum rezeki kan gitu ya. Jadi artinya banyak tools yang itu gratisan tadi. Mendeley itu juga itu yang intinya tuh teman-teman perlu ngobrol aja sih gitu. Jadi bikin sesi informal seperti ini gitu ya. Sehingga bisa mendapatkan bisa membantu teman-teman mudahkan dalam menulis tugas akhir. Nah, tadi saya juga sepakat ya, artinya kalau isunya adalah ini tulis tesis dulu atau publikasi dulu, sebenarnya by system kita sudah mempermudah itu gitu ya. Bagi teman-teman yang nunggu selesai tesis dulu baru publikasi, strategi yang sangat-sangat kalau dari saya pribadi itu bukan tesis selesai kan berarti udah mepet-mepet gitu ya. Sementara untuk bisa maju sidang akhir itu kan teman-teman harus punya publikasi literatur gitu ya. Lalu kemudian kita juga permudah sekarang gitu. Jadi tandem dengan dosen lalu dikembangkan menjadi draft artikel gitu ya. Kita berikan kemudahan dosen pembimbing. Jadi kita berikan fleksibilitas sekarang gitu ya. Meskipun ini ada beberapa dosen yang masih belum clear gitu ya berkaitan dengan itu kan sebelumnya kan co-author itu hanya boleh dosen pembimbing gitu ya. Nah sekarang gitu ya karena ini ada misalnya ada opportunity untuk kemudian juga bersinergi berkolaborasi dengan dosen pengampu mata kuliah yang memberikan makalah tertentu yang itu bisa dikulik menjadi artikel, kita berikan gitu ya. Artinya open itu oke dengan itu gitu ya. Artinya untuk mencegah jangan sampai atmosfernya justru nggak kondusif. Tapi dari perspektif manajemen itu kita buka gitu. Artinya kita mencoba untuk memberikan terobosan-terobosan gitu ya, alternatif itu yang bisa dimanfaatkan. Nah kemudian bimbingan saat liburan gitu ya itu biasanya sih beda-beda antara satu dosen dengan dosen yang lain gitu ya. Kalau saya pribadi ya kalau di Sabtu Minggu kalau seandainya enggak mendesak banget sebaiknya enggak gitu ya karena Senin sampai Jumat itu kadang saya mulai jam 8 pagi baru saya jam 9 malam gitu. Artinya work from home itu atau work from anywhere sekarang itu sangat demanding gitu. Tapi maksud saya kalau lagi jeda kuliah gitu lalu kemudian kita bimbingan ya nggak ada masalah sih. Itu bahkan beberapa dosen juga nggak masalah kalau misalnya teman-teman cuti gitu ya. Tapi ketika teman-teman cuti, teman-teman tetap konsultasi untuk bisa progresif gitu ya. Tugas akhir teman-teman. Beberapa dosen itu juga nggak masalah gitu. Artinya mungkin saya bisa bilang sebagian besar dosen nggak bermasalah gitu. Mungkin itu tanggapan dari saya mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Sofi. Terima kasih saya kembalikan. Ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Reza dan Pak Taryanto dan Mbak Sofia atas pertanyaannya. Berikutnya
Teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Berhubung masih ada waktu sekitar 10 menit, 15 menit. Gimana teman-teman sekalian? Apa sudah cukup? Mbak Caca dan Pak Reza, mungkin saya akan bantu share dari presentasi. Itu ada tadi di absen presensi itu kami HMP itu sedikit melakukan tracking terkait proses bimbingan selama ini mahasiswa. Nah, mungkin saya akan bantu share ya Pak Reza, bisa dijadikan ini pandangan buat teman-teman sejauh ini. Banyak teman-teman yang sudah bimbingan, kan tetapi masih ada beberapa kendala seperti itu. Nanti saya coba share screen sebentar ya Pak Reza. Apakah sudah terlihat? Jadi Pak, sejauh ini ternyata dari 44 yang sudah mengisi daftar presensi ini, 40,9% dalam tahap proposal, dan ada 25% yang belum mulai bimbingan, kemudian ada yang sudah bersamaan tahap proposal dan publikasi jurnal, terus sudah bimbingan tapi belum dapat arahan juga sudah ada, dan ada poin pertanyaan yang oleh kami HMP sertakan di presensi ini terkait apakah ada kendala lain. Jadi oleh mahasiswa disampaikan secara paragraf, dan itu ada beberapa yang mungkin nanti kami akan bantu follow up juga ke Pak Reza dan berkaitan siapa dosen pembimbingnya, seperti itu mungkin bisa jadi evaluasi bersama gitu kan Pak, karena angkatan 2021 kan sedikit mendapat kemudahan ya Pak. Maksudnya kita memiliki kesempatan lebih di mana kita bisa mengajukan judul di semester 2 dan mendapatkan dosen pembimbing di semester 2. Namun ada beberapa kendala yang dirasakan mahasiswa, ada dosen yang masih belum jadi menyamaratakan gitu angkatan 2021 dan angkatan sebelumnya. Jadi mereka tidak diprioritaskan bimbingan juga ada seperti itu Pak. Nah, itu nanti mungkin saya akan di luar forum ini akan saya sampaikan beberapa poin-poin yang disampaikan oleh mahasiswa gitu Pak. Dan ini tadi ada pertanyaan apakah Anda mengalami kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan dosen pembimbing. Sejauh ini tidak Pak, mungkin hanya beberapa persen yang mengalami kendala seperti itu. Yang mungkin mengalami kesulitan tuh gimana tuh, masih galau ini kesulitan apa bukan gitu? Iya, mungkin ya antara mungkin belum bisa membangun komunikasi yang baik atau apa, nanti coba kami juga, karena kebetulan kami juga mengumpulkan nomor ponselnya, jadi ini juga kami HMP sedang melakukan tracking juga Pak untuk bersama-sama dan program Pasca membantu untuk semuanya bisa lulus tepat waktu. Oke, siap, makasih ya, siap. Silakan Mbak Caca, bisa dilanjutkan. Ya, mungkin saya boleh izin menanggapi sedikit ya. Artinya kan sebenarnya gini ya teman-teman. Jadi yang paling penting itu adalah teman-teman berupaya terlebih dahulu gitu ya, untuk kemudian menghubungi dosen. Karena kadang-kadang ada kasus ya gitu ya, kemarin S3 misalnya ya. Saya tuh nggak ngerti kenapa yang bersangkutan itu komunikasi sama koprom aja, promotornya nggak pernah dihubungin gitu. Saya nggak tahu juga gitu kenapa, mungkin karena nggak berani atau gimana gitu ya misalnya gitu ya. Atau di S2 juga kadang-kadang gitu ya, misalnya sudah maju proposal gitu ya, lalu kemudian stagnan gitu, larut dengan pekerjaan, lalu kemudian ada mungkin beda-beda ya, mungkin ada sebagian yang khawatir menghubungi dosen gitu apa seterusnya. Jadi kalau dari perspektif kami dari manajemen, teman-teman coba dulu aja gitu ya. Artinya kalau seandainya nanti ada permasalahan gitu ya kita pasti coba akan upayakan bantu gitu ya. Sering gitu ya, misalnya contoh gitu ya, ada beberapa mahasiswa bilang baik yang langsung atau misalnya via Mas Dodo, Mas Reza ini si A ini nggak dibalas-balas nih sama dosen pembimbing B gitu ya. Itu saya kalau kayak gitu, saya tanya dulu gitu, terakhir kali komunikasinya kapan, balasannya apa gitu ya. Kalau seandainya menurut saya, oh ini perlu saya intervensi, saya WA langsung gitu, terus saya telepon dosen pembimbingnya gitu. Artinya
itu bisa dicari kok gitu. Yang paling penting teman-teman berupaya untuk memberikan upaya terbaik lah gitu ya untuk itu gitu ya. Karena ini sering banget ya, khususnya untuk mahasiswa yang kritikal gitu ya. Jadi ketika kita coba jaring gitu ya, sebenarnya apa masalahnya gitu. Sebagian besar bilang ya sebenarnya masalah ada di saya sih Pak gitu ya. Ujung-ujungnya gitu juga gitu ya. Itu sering banget gitu ya. Atau sering kali gitu ya, masuk kritikal yang itu istilahnya masih ada jatah 1 semester gitu ya. Kita bilang ini segera setelah ini kamu harus hubungin langsung dosen pembimbing kamu, bikin komitmen untuk bisa lulus. Bener ya gitu. Oh iya Pak gitu. Habisnya nggak dihubungin gitu kan. Nanti begitu udah jelang-jelang akhir udah nggak ada lagi extra time-nya ngubungin ke kita gitu kan. Pak ini gimana ya, saya begini begitu. Waduh gimana gitu, sih juga bingung gitu. Karena kita sebagai manajemen kan juga punya batasan, karena kalau misalnya ada aturan gitu ya, aturan yang berkaitan dengan aturan lebih tinggi, misalnya aturan UI gitu ya, bahwa jatah maksimal studi S2 itu adalah 8 semester gitu ya. Nah itu nggak bisa tuh kita otak-atik gitu ya, kecuali, nah ini mungkin kalau ada di antara teman-teman 2018 nih ya, yang masih belum lulus nih, saya nggak tahu ada yang datang hadir atau enggak, saya berikan informasi untuk angkatan 2018 gitu ya, ini udah benar-benar sebenarnya seharusnya masa studinya sudah berakhir, tapi kemarin ada edaran dikti yang memperbolehkan angkatan 2018 S2 itu nambah 1 semester. Itu nanti kalau di antara angkatan 2018 ada yang mungkin hadir gitu bisa manfaatkan itu ya gitu ya. Tapi lagi-lagi gitu, ditambah 1 semester pun ketika teman-teman nggak bangun komunikasi yang baik dengan pembimbing sama aja bohong gitu. Saya pikir itu ya tadi tanggapan nanti terhadap Mbak Cantika. Artinya monggo kalau ada permasalahan dengan pembimbing atau apa, kita pasti cross check gitu ya. Keluhan dari pembimbing kita pasti cross check ke mahasiswa. Keluhan dari mahasiswa kita pasti cross check ke pembimbing gitu ya. Jadi ya itu misalnya dalam tanda kutip manajemen pasca itu seperti keranjang sampah sebenarnya gitu. Kita dengar dari mahasiswa, dari dosen, tapi kita mencoba untuk mengupayakan gimana nih caranya untuk mencari solusi bagi kedua belah pihak gitu. Saya pikir itu ya saya kembalikan ke Mbak Cantika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, saya rasa sudah cukup ya webinar pagi ini. Kepada teman-teman, perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa poin penting dalam webinar pagi hari ini. Yang pertama, write and no overthinking. Jadi ya selama menulis tesis, silakan tulis apa saja yang menjadi ide teman-teman dan jangan overthinking. Dan yang kedua itu don't panic and grab your support system. Untuk paparan dari Pak Reza, bisa disimpulkan bahwa VIA UI ini memiliki 8 klaster riset di VIA UI, dan kita juga mempunyai supporting team kampus, seperti Pak Dodo, Pak Pri, Mbak Adel, dan jajarannya. Dan kita juga ada penunjang kuliah seperti Emas, Siak, Enji, Sepeda, Remote Library UI yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan saya juga akan mempersilahkan kepada pembicara Pak bila ingin memberikan sedikit kesimpulan dari paparan yang tadi. Pak Reza, Pak Taryanto, apa sudah cukup? Sudah ya? Cukup aja Mbak, terima kasih. Selamat melaksanakan tesisnya, semoga sukses, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika mungkin paparannya kurang memuaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Taryanto. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian atas partisipasinya dalam acara webinar pagi ini. Semoga hasil dari diskusi pagi ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Taryanto dan Pak Reza Faturrahman yang telah bersedia menjadi pembicara untuk sesi webinar pagi hari ini. Dan juga kepada Bapak Darmawan selaku Ketua HMP VIA UI, serta BPH dan anggota HMP sebagai leader acara webinar pagi hari ini. Dan bagi para hadirin sekalian, diharapkan untuk ingat selalu utamakan protokol kesehatan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Semoga bahagia, sejahtera, dan kesehatan selalu ada dalam diri kita semua. Mohon maaf atas kekurangan saya sebagai moderator.
terlebih dalam tutur kata dan sikap yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada host kita, Mbak Sylvia. Terima kasih. Oh ya, untuk sebelumnya saya reminder yang belum isi link presensi boleh diisi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan saya, Saudari Cantika. Terima kasih juga kepada para pembicara webinar pada pagi hari ini, Pak Taryanto dan Pak Reza. Sebelum lanjut ke susunan acara berikutnya, kembali saya ingatkan kepada para hadirin untuk dapat mengisi daftar presensi yang telah tersedia di kolom chat. Dan untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolik kepada para pembicara. Mohon kepada panitia untuk menyiapkan sertifikat yang akan diserahkan. Apakah sudah terlihat, Mbak Sylvia? Ya, sudah dapat dilihat dengan baik, Mbak. Baik, atas nama Panitia HMP via UI, kami serahkan sertifikat berikut kepada Bapak Taryanto MA sebagai narasumber kami pada pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Dr. Pil Reza Fatur Rahman MPP. Terima kasih banyak Bapak atas partisipasinya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Baiklah, sesi penyerahan sertifikat telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi atau foto bersama. Jadi bagi para hadirin untuk dapat mengaktifkan videonya, dan sesi foto ini akan dibantu rekan panitia. Pada rekan panitia yang akan membantu sesi foto bersama, dipersilahkan. Oke, baik, dalam hitungan ya. On cam semua. Slide 1, 2, 3. Oke. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih. Demikian saya sampaikan bahwa acara webinar pada pagi hari ini telah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Reza, Bapak Taryanto, dan para hadirin yang telah meluangkan waktu pada acara webinar pagi hari ini. Semoga sharing tips dan trik dari para pembicara dapat membuat kita para mahasiswa semakin optimis untuk dapat lulus tepat waktu, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan dalam menjalani segala aktivitas kita. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jenif, teman-teman. Baik, makasih. Mas Aryanto, Terima kasih Pak Tar, Pak Reza. Mas Darmawan, makasih. Ya mohon maaf ini Pak, baru ada internet. Iya, oke. Saya izin pamit ya, makasih. Ya Pak, makasih Pak. Ya, Terima kasih, makasih Bapak. panitia. Terima kasih rekan-rekan semua. Ya, Pak.